Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan Spurs lawan Manchester United. Seperti kita ketahui, di pertemuan pertama musim ini, MU dihajar 6-1 oleh Spurs. Ole berhasil membalas di game ini dengan kemenangan lewat jalur comeback atau tertinggal lebih dahulu. Ada beberapa poin taktikal di laga ini. Penasaran dengan jalannya pertandingan dari sisi taktikal ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim turun dengan formasi pakemnya 4-2-3-1. Terlihat Mourinho memasang dua winger cepat mereka, Son dan Moura di sektor sayap. Sedikit berbeda dengan Ole yang menggunakan Pogba sebagai winger kiri. Ini seperti posisi dia waktu melawan Milan. Game plan Ole lebih memilih Pogba dibanding winger yang cepat adalah untuk menahan serangan sayap dari Spurs. Yap, Pogba punya kemampuan defending yang lebih baik dan gak segan mundur atau track back lawan. Ini bikin double pivot MU bisa tetap berada di tengah saat Spurs menyerang lewat banyak pemain atau overload di sayap. Seperti pada laga versus Milan, Pogba turun sekaligus menjaga lawan agar nggak bisa pindah arah serangan dan mengakses fullbacknya tanpa kawalan. Memang apa bahayanya switch play? Jelas berbahaya jika nggak direspon dengan baik. Hasilnya seperti di gol satu-satunya Spurs ini. Yap, saya akan jelaskan nanti soal awalan kenapa Ndombele sekosong ini. Bisa kita lihat, switch play atau perpindahan arah serangan dengan cepat ini untuk menciptakan situasi overload di mana ada Kane dan Son melawan Wan-Bissaka saja. Rashford nggak melakukan track back atau mundur selain memang kurang begitu bagus nge-track lawan sampai garis pertahanan. Memang tipikal Rashford dominan menyerang. Ini yang coba diseimbangkan Ole dengan memainkan Pogba. Sekaligus memang Rashford juga dipakai untuk serangan balik. Pogba dan Rashford juga kerap bertukar posisi untuk variasi serangan. Poin taktikal MU lainnya adalah bagaimana menerapkan high pressing yang agresif, terutama sesaat setelah kehilangan bola. High press ini efektif untuk bikin Spurs nggak bisa secara cepat melakukan serangan balik. Pemain belakang kerap naik untuk press sekaligus menutup jarak antara double pivot dengan back atau disebut ruang antar lini. Sistem pressing seperti ini bisa sukses, namun jika pergerakan nggak sinkron, malah bikin situasi yang berbahaya. Maguire naik untuk isi posisi yang ditinggal Fred tadi sekaligus merespon Kane yang drop. Meski gagal intercept, shape MU relatif terjaga dengan 3 back di belakang dan Lindelof yang cover. Mari kita lihat jika high press ini nggak dijalankan secara sinkron di tiap lininya. Contohnya seperti di awal gol Spurs tadi. Lini depan press ke depan, namun Lo Celso dibiarkan kosong di depan Fred dan McTominay. Ini adalah buntut dari nggak sinkronnya lini depan dan tengah dalam melakukan press, sehingga ada jarak dan ada pemain yang bebas. Fred jadi terlambat press Lo Celso, sehingga dia bisa bebas kirim umpan ke Ndombele yang bergerak ke sayap melakukan overload. High press ini terus diterapkan agar cepat merebut penguasaan. Sementara Mourinho lebih kerap kirim umpan direct untuk ekspos ruang di belakang back MU. Disinilah peran Henderson yang sejak babak pertama bermain sebagai sweeper kiper dengan baik. Dan selanjutnya adalah peran Cavani, terlebih positioningnya. Setelah laga saya sempat tweet soal ini. Yap, bisa kita lihat dengan jelas di gol pertama MU perbedaannya. Rashford dan Martial kerap minta umpan dengan posisi di depan back seperti ini ketika melawan blok rendah. Dengan kapasitas pemain tengah seperti Pogba dan Bruno, pemosisian seperti ini cuma membuat opsi umpan pendek atau 1-2 sentuhan.
Ini juga yang sering digunakan MU untuk menembus pertahanan ketika Martial bermain. Dengan Cavani, dia kerap bikin pergerakan tanpa bola untuk expose bek lawan mencari ruang yang sempit. Ini bikin Bruno atau Pogba bisa memaksimalkan kemampuan umpan-umpannya untuk kirim umpan terobosan. Di golnya ini dia bergerak 2 kali dengan terus memperhatikan rekannya juga lawan dan berusaha dismarking atau lepas dari kawalan lawan. Setelah gol ini, Ole nampak mengubah strateginya dengan mengincar serangan balik. Dari possession sebelum gol yang tinggi menjadi turun setelah gol. Hal ini kerap digunakan manajer untuk menurunkan tempo sekaligus mengistirahatkan pemain dari intensitas tinggi. Terbukti, Bruno keluar digantikan Matic. Dan strategi defense lalu counter ini berhasil di gol terakhir. Memanfaatkan kakinya yang ambipedal, Greenwood mengecoh back Spurs secara telak. 3-1, game over. Dengan jadwal yang padat dan skuad yang tersedia, manajer memang dituntut mengambil beberapa keputusan gak populer seperti bertahan. Namun keputusan ini diambil karena pertimbangan jangka panjang atau ada jadwal selanjutnya. Apalagi Spurs di babak kedua sudah kehilangan tempo permainan, menjadikan serangannya masih bisa diredam pertahanan MU. Menarik untuk kita tunggu siapakah yang mampu bisa menggantikan Cavani.